Malam itu jam 11, seisi rumah sudah terlelap. Hasratku sebagai lelaki normal sedang memuncak dan butuh pelampiasan. Aku mengira ruang tengah kosong, tempat yang aman untuk menuntaskan keinginanku. Tapi ternyata, aku salah. Ibu mertuaku masih duduk di sana. Dan satu tatapan malam itu, mengubah status kami dari menantu dan mertua menjadi sepasang kekasih yang saling membutuhkan. Aku adalah seorang ayah yang memiliki 2 orang putra yang masing-masing berusia 5 tahun dan 2 tahun. Dalam kesempatan kali ini, aku ingin menceritakan sebuah kisah kelam yang berujung indah saat aku masih menyandang status duda. Namaku Wahyu, dan saat itu sudah hampir 1 tahun aku berpisah dengan istriku. Perselingkuhan yang dilakukan istriku dengan membawa seorang pria ke rumah dan kepergok sedang skibi dipapap. Di dalam kamar kami, memanglah hal yang tidak bisa ku maafkan. Tanpa memikirkan dan mempertimbangkan bagaimana jalan hidupku selanjutnya, aku langsung mengajukan perpisahan. Beruntung, tanpa melalui proses persidangan yang panjang, akhirnya tuntutanku dikabulkan hakim dan aku resmi menyandang status sebagai duda dengan hak asuh anak jatuh padaku. Sementara istriku memilih pergi bersama selingkuhannya. Kemarahan dan kekecewaan pada istriku menjadi satu pada saat awal aku kembali ke rumah ibu mertuaku. Ya, aku memang tinggal bersama mertuaku lantaran beliau tak ingin berpisah dengan kedua anakku. Beliau juga mengakui kesalahan istriku, bahkan tak sedikit pun membela anaknya itu. Apalagi secara terang-terangan, istriku pergi tanpa memikirkan aku, ibu mertua, dan juga anakku. Dalam situasi itu, aku sempat berpikir untuk tidak akan menikah lagi dan fokus untuk mengurus kedua anakku. Aku juga sempat meminta izin pada mertuaku untuk mencari kerja seperti sebelum bercerai dengan istriku. Tapi beliau justru tak setuju. Beliau beralasan kalau hanya untuk biaya makan sehari-hari, beliau masih bisa mengandalkan pensiun suaminya. Lagi pula, putraku masih kecil sehingga sedikit banyak masih membutuhkan figur seorang ayah. Seiring waktu berjalan, perasaan dalam jiwaku berangsur tenang. Tinggal di rumah menjaga anak dan mendapat dukungan dari keluarga membuat hidupku masih berarti. Hanya saja, di saat sedang sendiri, terkadang aku merasa kesepian. Dan hal itulah yang kadang tanpa kusadari membayangkan kembali ingatan masa indah bersama istriku dulu, di mana biasanya istriku sering bermanja ria di waktu malam. Jujur, aku merindukan hal itu dan ingin kembali ke masa itu. Tapi, di saat aku mulai sadar dengan kesendirianku, dengan segera aku tepis jauh-jauh pikiran itu. Berbulan-bulan aku mencoba untuk bertahan dengan kesendirianku. Tapi, semakin aku coba, aku malah semakin rindu dengan adanya seorang pendamping dalam hidupku, terutama untuk kebutuhan batinku. Sebagai seorang pria yang pernah beristri, tentunya aku sudah berpengalaman masalah urusan batin itu. Saat malam datang dan keinginan itu timbul, maka tanpa sadar, aku mulai melatih jemawiku sendiri. Meskipun pada akhirnya, hal itu jelas berbeda dengan apa yang kudapat sebelum berpisah dulu. Sebagai seorang pria, kebutuhan itu memang sangatlah penting. Alhasil, aku harus membuang niatku untuk tak menikah lagi, mengingat ada kebutuhan yang tak bisa kupenuhi hanya dengan melatih jemawi. Pernah suatu ketika, aku menanyakan hal itu pada ibu mertuaku, berharap akan mendapatkan solusi dari beliau. Ya, saat itu tepatnya di malam hari. Nampak ibu sedang duduk di sofa menonton TV di ruang tengah, sedangkan aku berada tak jauh darinya. Kupikir saat itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan unek-unekku pada ibu. "Bu," panggilku. "Ya, Wahyu, kenapa?" Jawab beliau singkat. "Apa boleh Wahyu beristri lagi?" Aku coba memulai pembicaraan dengan langsung ke inti permasalahan. "Ya bolehlah. Memangnya kamu sudah ada calon?"
Wanita berusia 50 tahunan itu balik bertanya kepadaku. Belum ada sih, Bu. Oh alah, Ibu kira kamu sudah ada calon yang cocok, jawab mertuaku sambil terus menyimak acara di TV. Wahyu kan cuma minta pendapat aja. Kalau kata Ibu gimana? Aku mencoba bertanya untuk memperpanjang materi percakapanku sambil beranjak dan lantas duduk di samping beliau. Ibu, gak masalah nak Wahyu, malah bagus kalau ada yang cocok, jawab mertuaku. Ya udah, makasih ya Bu, kataku sambil tersenyum. Setidaknya aku sudah tahu jawaban tulus dari beliau. Kalau Ibu sendiri apa enggak ingin nikah lagi gitu? Beliau tertawa, kemudian kembali berkata, orang Ibu sudah kisut gini. Apa masih ada toh yang mau? Bukan gitu, Bu. Ibu kan sudah ditinggal Bapak. Apa enggak ingin punya teman kalau malam? Wah, kalau urusan itu Ibu sudah lupa nak Wahyu. Ibu sudah biasa seperti ini. Ya memang benar, kata beliau. Sekian lama menjanda membuat mertuaku lama-lama terbiasa dan mampu menjalani hidup seorang diri. Singkatnya, hari-hari pun terus berlalu. Sampai tak terasa, sudah 1 tahun lebih aku menduda. Selama itu pula, aku semakin tak bisa membuang kebiasaanku untuk melatih jemawi. Bahkan, aku merasa kebiasaan itu menjadi rutinitas yang tak bisa kuhindari. Selain melatih di kamar, aku kadang juga melatihnya di kamar mandi, di dapur, bahkan di depan TV. Ya bisa dibilang, dimanapun ada kesempatan dan keinginan itu timbul. Dan beruntungnya, mertua serta 2 putraku masih tak mengetahui kebiasaan baikku itu. Sampai suatu malam, ada satu kejadian yang sampai saat ini tak bisa kulupakan. Kejadian yang memang di luar bayanganku saat itu. Tepatnya ketika itu keinginanku memang sedang tinggi-tingginya. Karena kebetulan jam sudah menunjukkan angka 11 malam, di mana semua penghuni sudah terlelap. Kuputuskan hendak melatih jemawi sambil nonton TV di ruang keluarga. Ya siapa tahu ada acara atau film tengah malam yang sedikit menambah semangatku. Dengan menggunakan sarung, aku keluar kamar hendak melangkah menuju ruang keluarga. Tapi ketika baru saja keluar, nampak layar TV masih menyala. Rupanya ibu mertua belum terlelap, masih duduk nonton acara TV ditemani secangkir teh di meja. Awalnya aku berpikir untuk mengurungkan niat melatih jemawiku di sana dan memilih untuk menjalankan niat itu di kamarku saja. Tapi entah dari mana datangnya, mendadak timbul pikiran lain yang tak pernah aku pikirkan sebelumnya. Sebuah ide untuk meminta bantuan penyelesaian masalah batin itu pada ibu mertuaku. Sejenak aku terdiam di depan pintu sambil berpikir. Kira-kira mertuaku setuju enggak ya? Karena bisa saja beliau justru marah, bahkan mengusirku nantinya. Sempat terjadi perang batin di benakku. Satu sisi aku takut, namun di sisi lain ada pikiran penasaran juga. Jika seandainya ibu mertuaku bersedia, yang penting usaha dulu. Mungkin saja beliau enggak akan marah dan malah setuju. Pikirku dalam hati. Dalam kebimbangan itu, secara tak sadar, rupanya beliau menoleh ke arahku. Loh nak Wahyu, kenapa di situ? Sontak aku terkejut. Tapi berhubung pikiranku semrawut, maka tanpa menjawab aku melangkah ke arahnya. Beliau nampak tersenyum ketika aku duduk di sampingnya. Bu, sebenarnya Wahyu ingin ngomong sesuatu. Ngomong apa toh? Kok kayak yang serius gitu? Sahut ibu mertua sambil meletakkan remote TV-nya. Wahyu mau minta tolong Bu. Sejenak ibu mertua nampak heran. Iya, mau minta tolong apa toh? Kalau seandainya Wahyu jujur, apa ibu marah? Iya tergantung toh, ujarnya. Tapi tetap dengan raut ramah. Sebenarnya Wahyu, ujarku terjeda lantaran ragu untuk mengatakannya. Loh ngomong yang jelas toh, nah Wahyu, sambung ibu mertuaku. Sebenarnya Wahyu ingin gini Bu, sahutku sambil menunduk lalu menunjukkan kode dengan jemawiku. Sontak beliau kaget.
Maksud Nak Wahyu sama ibu gitu? Iya Bu, Wahyu gak tahu sama siapa lagi. Sahutku sambil terus menunduk, tak berani menatapnya. Bukannya menjawab, mertuaku mendadak diam, tak berkata apa-apa. Maafin Wahyu ya Bu. Tiap hari yang ada di pikiran Wahyu cuman itu terus Bu. Jantungku berdebar lantaran ucapan itu terlanjur terlontar. Aku yakin setelah berkata seperti itu, beliau pasti akan marah atau bahkan membenciku. Tapi rupanya dugaanku salah. Entah karena iba atau apa, sedetik kemudian beliau tiba-tiba tersenyum sambil berkata, Ibu nggak tahu apa ibu masih bisa. Soalnya sudah puluhan tahun ibu nggak pernah lagi Nak Wahyu. Mendengar jawabannya, akhirnya ku beranikan diri untuk menoleh. Jadi ibu nggak marah toh? Lapo marah? Nak Wahyu itu wajar kok. Begitu jawaban beliau sambil tertawa padaku. Mungkin ibu harus mengingat lagi gimana langkah-langkahnya ya Nak Wahyu. Sambung beliau seolah benar-benar memberi lampu hijau untukku. Aku yang tak ingin melewatkan rezeki baik tersebut, maka aku lanjutkan visi misi indah itu. Biar Wahyu bantu ya Bu, siapa tahu bisa ingat lagi. Sambil berkata demikian, aku beranjak lalu mempresentasikan perahu motor yang semula bersembunyi di balik sarung. Sontak beliau terpaku. Nampak beliau kaget dengan penampakan astral tersebut. Loh kok malah bengong Bu? Enggak kok, Nak Wahyu. Ibu kagum aja, mudah-mudahan ibu masih bisa ya. Ujarnya yang kemudian mengambil perahu motor itu dengan ragu. Tak kukira rupanya, setelah sekian lama sendiri, beliau masih bisa membuatku berceramah syahdu. Perhatian dan perlakuannya benar-benar mengingatkanku pada mantan istriku dulu. Dan meski usianya tergolong senja, tapi kuakui beliau lebih tangkas daripada mantan istriku. Sampai beberapa saat lamanya, beliau pun merubah haluan dengan menyajikan sajian mulianya itu. Mungkin kamu bisa mulai dari awal Nak Wahyu, katanya sambil tersenyum ceria. Tentu saja aku senang mendengarnya. Dan tanpa membuang waktu, segera kuhaturkan perhatian pada pelabuhan ratu itu. Entah beberapa kali beliau memanggilku, tapi tak sedikit pun kugubris lantaran aku berusaha fokus pada bidang tersebut. Tujuanku hanya satu, menciptakan banjir bandang saat itu. Tapi rupanya, belum tiba banjir bandang itu, beliau kembali berkata, Tunggu apa lagi Nak Wahyu? Beliau merubah haluan negara, seolah memintaku untuk segera menyarankan solusi masalahnya. Sejenak aku terpaku lantaran benua dan lain-lainnya masih tampak fresh dan bagus tentunya. Dan tanpa sepatah kata pun kulajukan perahu motor itu. Saat itulah aku seperti merasa kembali pada masa sebelum berpisah dengan istriku. Bencananya hampir sama, hanya saja beliau lebih satset dan cekatan orangnya. Suara TV pun tak lagi kudengar. Berganti ceramah rohani yang syahdu dan mendamaikan jiwa. Aku berusaha sebisa mungkin membawa beliau pada tujuan utama, terutama setelah beberapa tahun tak lagi mendapatkan rezeki dari mendiang suaminya. Sampai kira-kira 1/4 jam berlalu, barulah aku dan beliau pun tiba pada tujuan bersama. Kamu ngingetin ibu sama mendiang suami ibu, Nak Wahyu, katanya sambil mengatur laju udara. Wahyu juga sama Bu, jadi inget sama yang dulu-dulu. Sejenak kami saling tersenyum sampai tak lama kemudian. Oh alah Nak Wahyu, cepatlah cari istri ya, kasihan anakmu. Ibu juga ya, kalau menurut Wahyu ibu masih bisa kok. Mana ada yang mau Nak Wahyu, lawang ibu sudah kisut gini. Kembali beliau merendahkan dirinya. Tentu adalah Bu, siapa bilang enggak ada yang mau? Siapa? Yang mana? Mendengar pertanyaan mertuaku, entah kenapa aku malah nekat untuk mengajukan diriku. Wahyu Bu, Wahyu bersedia kok Bu, ujarku membuat mertuaku terdiam. Ojo guyon toh Nak Wahyu, katanya sambil mencubitku. Wahyu gak bercanda kok Bu,
Wahyu sudah terbiasa sama ibu, sudah kenal ibu dari dulu. Mendengar hal itu, mendadak mertuaku menangis sambil memelukku. Bukan tangisan haru, melainkan tangisan bahagia. Lantaran aku bersedia, meski usia kami jauh berbeda. Dan ya, beberapa bulan setelahnya, akhirnya kami pun meresmikannya. Beliau percaya jika aku adalah orang yang tepat untuk menjadi imamnya. Begitupun denganku yang akhirnya menemukan pengganti setelah sekian lama menduda. Sobat sekalian, kisah Wahyu mengajarkan kita bahwa jodoh adalah rahasia Tuhan yang paling misterius. Kadang, orang yang kita kira akan menemani selamanya justru pergi meninggalkan luka. Namun, Tuhan selalu punya cara unik untuk menyembuhkan luka itu, bahkan dari orang yang tak pernah kita duga sebelumnya. Cinta tidak mengenal status atau usia, karena kenyamanan dan ketulusan hati adalah yang utama. Jika saat ini kamu sedang terluka, percayalah, pengganti yang lebih baik sedang disiapkan untukmu. Bagaimana menurut kalian tentang keputusan Wahyu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nyata menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.